Mobil F1 adalah sebuah mahakarya dari tim yang bekerja keras siang dan malam untuk bisa membuat sebuah kendaraan yang diberi predikat sebagai mobil balap paling cepat di dunia. Dengan tingkat kompetisi yang sangat ketat antara satu tim dengan tim lainnya, maka wajar jika mereka akan menjaga setiap resep rahasia dari desain mobilnya dari tim lawan. Namun namanya juga rahasia, kalau sedang bernasib apes, ya bisa bocor juga akhirnya. Itulah yang terjadi di GP Monaco, di mana elemen underfloor dari 3 tim papan atas yang selama ini dirahasiakan harus rela terumbar ke publik. Mobil Carlos Sainz yang alami insiden di sesi FP2, bagian floornya tertangkap kamera ketika mobil sedang diangkat ke atas truk. Lalu di sesi FP3, Lewis Hamilton menabrak tembok di tikungan kelima dan mobilnya harus diangkat secara dramatis menggunakan kren yang sangat tinggi. Otomatis, bagian underfloornya bisa dilihat oleh semua orang lewat foto-foto yang beredar. Padahal, Mercedes baru saja memasang update floor baru dan apesnya. Semua perubahan itu langsung terumbar begitu saja ketika mobil diangkat ke atas. Yang paling heboh dan membuat tim-tim rival full senyum tentu ketika Sergio Perez menghantam tembok di sesi kualifikasi pertama. Ketika mobil dievakuasi menggunakan kren dan diangkat ke atas, akhirnya terlihat rahasia besar dari performa dominan mobil RB19. Area underfloor bisa ditonton dengan leluasa oleh publik dan pastinya akan jadi bahan yang menarik bagi para engineer-engineer di tim lain untuk meniru desainnya. Sebelum kita membahas desain underfloor yang bocor ini, pasti kalian penasaran kenapa evakuasi mobil di Monaco harus diangkat sangat tinggi menggunakan kren. Memang lumayan ngeri-ngeri sedap kalau dilihat, karena mobil F1 harus diangkat sampai sangat tinggi untuk bisa dikeluarkan dari area sirkuit. Apalagi saat evakuasi mobil Lewis Hamilton yang posisinya sampai sangat miring dan tidak stabil karena distribusi berat mobil Mercedes yang lebih condong ke belakang. Pemakaian kren besar dan tinggi seperti demikian sudah lama dipakai oleh pihak GP Monaco. Hal ini menyesuaikan kondisi sirkuit jalanan Monte Carlo yang sempit dengan tembok pembatas berpagar tinggi, serta sedikitnya run-off area di sekitaran trek. Jika harus memakai truk atau mobil kren kecil, maka proses evakuasi akan memakan waktu lama, dan tidak semua area sirkuit bisa dicapai oleh kendaraan besar. Oleh karena itu, untuk mempercepat waktu evakuasi mobil dan pembersihan sirkuit, GP Monaco memakai kren dengan ukuran besar dan tinggi untuk ditempatkan di beberapa area tertentu, seperti di sektor pertama yang tidak mempunyai area run-off yang luas dan kontur sirkuit yang menanjak. Oke, saatnya kembali ke topik utama kita di video ini, yaitu elemen underfloor. Seperti yang kita tahu, underfloor adalah elemen paling penting dan paling krusial di mobil F1 generasi terbaru. Tim-tim selalu berusaha untuk melindunginya dari jepretan kamera ataupun dari mata-mata tim lain. Apalagi jika levelnya sudah seperti Red Bull atau tim papan atas lainnya, maka underfloor sudah seperti rahasia negara yang dilindungi dengan segenap jiwa dan raga. Sekitar 60-70% downforce dibuat dari underfloor, dan oleh karena itu bagian ini jadi bagian mobil yang paling dirahasiakan dari tim lain. Konsep ground effect yang dipakai di mobil saat ini memanfaatkan aliran angin yang lewat di bawah mobil sebagai generator utama downforce. Tim akan berusaha untuk membuat aliran angin di bawah mobil melaju secepat dan seefisien mungkin, karena makin cepat angin mengalir maka tekanan udara akan semakin rendah. Dan jika tekanan udara makin rendah, maka downforce yang dihasilkan akan makin besar. Itulah mengapa kita melihat kontur atau desain underfloor yang memiliki semacam lekukan-lekukan yang dibuat secara spesifik untuk mengarahkan aliran angin. Lekukan-lekukan ini bertujuan selain untuk mempercepat laju airflow di bawah, tapi juga akan membentuk struktur aliran angin yang akan bekerja secara harmoni untuk efisiensi downforce yang dihasilkan. Struktur angin tersebut akan diamati oleh tim secara 3 dimensi, dan sayangnya kami tidak bisa memberikan contoh strukturnya seperti apa, karena keterbatasan alat dan kami bukan seorang engineer F1. Namun kami bisa memberikan kalian gambaran bagaimana cara elemen underfloor bekerja. Underfloor di mobil F1 mempunyai sekitar 3 aliran angin atau airflow yang terbentuk di dalamnya, dan masing-masing airflow punya fungsi tersendiri. Pertama, ada airflow dari leading edge floor di bagian depan. Ini adalah jalur masuk utama aliran udara ke dalam terowongan ground effect, dan nampak beberapa elemen splitter atau pemisah aliran udara di sana. Splitter itu akan mengarahkan mayoritas airflow dari leading edge ke arah luar. Di mobil generasi sebelumnya, leading edge bekerja seperti bargeboard, tetapi karena bargeboard fungsinya adalah untuk membentuk outwash atau vortex yang menimbulkan dirty air, maka komponen itu akhirnya dihapus. Sementara di mobil generasi baru, splitter leading edge fungsinya murni, cuma untuk mengarahkan aliran angin keluar, dan tidak semuanya masuk ke area underfloor. Kenapa tidak semuanya bisa masuk ke underfloor?
karena desain terowongan ini sengaja dibuat menyempit di depan dan akan semakin lebar ke belakang. Fungsinya adalah untuk mempercepat aliran angin, karena semakin sempit permukaan dan ruangnya, maka airflow bisa dialirkan dengan cepat, atau dinamakan sebagai efek Bernoulli. Inilah airflow kedua, yang ada di bagian underfloor atau bisa dikatakan sebagai aliran angin utama yang berperan dalam menghasilkan downforce. Airflow ini akan mengalir dengan memanfaatkan efek Bernoulli dari sisi depan terowongan yang sempit, kemudian semakin lebar ketika menuju ke arah belakang atau diffuser. Disinilah perbedaan terbesar antara underfloor mobil RB19 dengan rival-rivalnya. Jika kita bandingkan dengan Mercedes, underfloor Red Bull nampak lebih mempunyai struktur dan lekukan secara mendetail, serta sangat kompleks. Terutama di bagian diffuser, kita bisa lihat usaha Red Bull dalam mendesain struktur aliran udara 3 dimensi mereka di bagian underfloor dengan detail-detail kecil yang diberikan. Desainnya sangatlah kompleks dan rumit jika dilihat dari foto yang cuma 2 dimensi. Berbeda dari Mercedes ataupun Ferrari yang belum mencapai level detail tingkat tinggi yang diterapkan oleh Red Bull. Beberapa engineer tim seperti Dave Rapson dari Williams memuji sekaligus mengakui jika floor dari Red Bull terlalu kompleks dan akan sangat sulit untuk ditiru meskipun tim mempunyai fotonya. Namun setidaknya dengan bocornya underfloor RB19 ini, tim lain punya referensi tentang sedetail apa mereka harus mendesain terowongan ground effect. Semua lekukan dan detail tersebut akan menjaga struktur airflow dan memberikan energi serta efisiensi yang optimal dalam hal pembentukan downforce. Kemudian, airflow ketiga adalah aliran udara yang sengaja dialirkan ke daerah pinggir luar floor. Airflow ini sengaja diarahkan keluar untuk bisa menghasilkan outwash atau vortex yang berfungsi sebagai penjaga aliran udara di underfloor, supaya tetap stabil dan tidak mengalami purposing. Selain pinggir floor, aliran udara juga akan sengaja dikeluarkan ke arah suspensi belakang untuk menambah sedikit downforce dari elemen turning fins ataupun brake duct yang ada di sana. Ketiga airflow ini akan bekerja secara harmonis dalam menghasilkan downforce yang bukan cuma powerful, tapi juga efisien serta stabil. Desain sidepod yang berada di atas mobil fungsinya adalah memanajemen airflow untuk membantu distribusi downforce yang ada di bawah mobil. Sidepod akan menentukan bagian mobil mana yang mendapat tekanan udara yang kuat dan bagian mana yang lemah untuk mendistribusikan downforce yang berujung pada stabilitas center of pressure di mobil. Jadi begitulah pentingnya elemen underfloor di mobil F1 beserta korelasinya dengan sidepod. Salah satu hal yang menjadi daya tarik yang kuat di balap F1 adalah kemajuan teknologinya serta detail-detail teknis yang selalu membuat kita berdecak kagum ketika melihat bagaimana tim bisa menyusun mobil balap jet darat satu ini. Dan dengan bocornya desain Red Bull, Mercedes, dan Ferrari, itu bisa menunjukkan betapa tinggi dan canggihnya pengembangan mobil F1 dalam hal aerodinamika. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.